Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Doni Permana, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi yang telah memberikan kesempatan dan bimbingannya kepada kelompok kami. Adapun pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait penerapan minimum spanning tree untuk membuat jaringan antara gedung di Universitas Negeri Padang bagian utara. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota 5 orang, yaitu saya Rosa Salsabila Azarin, dan rekan saya Berliana Novriadi, Devis Yopita Sipayung, Razita Nur Amalina, dan Dini Andita Putri. Adapun untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Devi. Kepada Devi dipersilakan. Untuk latar belakang dari penelitian kami adalah di mana Universitas Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terus berkembang di Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang terus mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan akademik, riset, dan pengabdian, khususnya di kawasan Universitas Negeri Padang bagian utara, seperti Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Pasca Sarjana, dan Rektorat. Seiring meningkatnya kebutuhan akan jaringan yang efisien dan stabil, dibutuhkan perancangan jaringan yang hemat biaya namun optimal. Salah satu pendekatan yang tepat untuk merancang jaringan antar gedung adalah dengan menggunakan metode minimum spanning tree atau disingkat dengan MST, di mana teori ini dari teori graf. MST sendiri adalah pohon merentang dari suatu graf berbobot yang menghubungkan seluruh simpul tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot seminimum mungkin. Dalam konteks ini, gedung-gedung kampus dipresentasikan sebagai simpul dan jarak antar gedung sebagai bobot. Algoritma Kruskal dan Prim digunakan untuk menghasilkan jalur minimum yang menghubungkan seluruh gedung tanpa membentuk siklus dengan total jarak seminimal mungkin. Penerapan MST tidak hanya mendukung efisiensi biaya dan pemeliharaan jaringan, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan transformasi digital menuju smart campus, di mana jaringan yang cepat dan stabil menjadi kebutuhan utama untuk sistem informasi akademik, keamanan, dan monitoring aktivitas kampung secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan MST sebagai dasar perencanaan jaringan antar gedung di Universitas Negeri Padang bagian utara, yang hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan infrastruktur jaringan kampus dan lebih efisien dan handal. Adapun rumusan masalah pada penelitian kami itu, yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Kruskal dalam membangun jaringan minimum antar gedung di UNP bagian utara berdasarkan jarak antar gedung. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penerapan algoritma print dan membangun jaringan minimum antar gedung di Universitas Negeri Padang bagian utara dan bagaimana hasilnya dibandingkan dengan algoritma Kruskal. Tujuan penelitian juga ada dua. Yang pertama itu menerapkan algoritma Kruskal dalam membentuk jaringan minimum antar gedung di Universitas Negeri Padang bagian utara. Yang kedua, menerapkan algoritma Prim dalam membentuk jaringan minimum antar gedung di Universitas Negeri Padang bagian utara, serta melakukan perbandingan hasil dengan algoritma Kruskal. Adapun manfaat penelitian kami yang pertama yaitu untuk penelitian ini menjadi media untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan algoritma graf, yaitu pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, khususnya algoritma Kruskal dan Prim ke dalam permasalahan nyata. Yang kedua itu bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pembelajaran dalam memahami cara kerja serta penerapan algoritma minimum spanning tree pada kasus nyata. Yang ketiga itu bagi instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak Universitas Negeri Padang khususnya dalam perancangan dan pengembangan infrastruktur jaringan di kawasan kampus bagian utara.
Dengan adanya desain jaringan minimum yang efisien berdasarkan hasil analisis algoritma Kruskal dan Prin, pihak kampus dapat menghemat biaya pembangunan jaringan kabel atau komunikasi, mengoptimalkan jalur konektivitas antara gedung, serta memudahkan dalam pemeliharaan jaringan di masa mendatang. Baiklah, selanjutnya adalah landasan teori, di mana di sini kami memaparkan tentang pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Jika G adalah graf berbobot, maka bobot pohon merentang T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T. Pohon merentang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula. Di antara semua pohon merentang di G, pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, merupakan pohon merentang yang paling penting. Karena di dalam sebuah graf mungkin saja terdapat lebih dari satu pohon merentang, maka harus dicari pohon merentang yang mempunyai jarak terpendek. Dengan kata lain, harus dicari pohon merentang minimum. Di mana pada minimum spanning tree ini terdapat dua algoritma, yaitu algoritma Kruskal, di mana sisi-sisi di dalam graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, yang kedua ada algoritma Prim, di mana dia menitikberatkan pada pemilihan bobot minimum berdasarkan simpul yang diambil dan tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu. Eh, Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sisi-sisi di dalam graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobot dari yang terkecil ke yang terbesar. Sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G sedemikian sehingga T adalah pohon. Pada keadaan awal, sisi-sisi sudah diurutkan berdasarkan bobot membentuk hutan atau forest. Masing-masing pohon di hutan hanya berupa satu buah simpul. Hutan tersebut dinamakan hutan merentang atau spanning tree. Sisi-sisi dari graf G ditambahkan ke T jika ia tidak membentuk siklus di T. Asumsi algoritma Kruskal. Di sini sisi-sisi dari graf sudah diurutkan menaik berdasarkan bobot. Adapun langkah-langkah untuk menerapkan algoritma Kruskal pada minimum spanning tree ini, yang pertama adalah T masih kosong. Kemudian selanjutnya pilih sisi E dengan bobot minimum. Selanjutnya pilih sisi E dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan E ke dalam T. Kemudian selanjutnya adalah ulangi langkah C sebanyak N dikurang 2 kali. Maka total langkah untuk semuanya adalah N dikurang 1 T. N dikurang 1 kali. Selanjutnya adalah contoh untuk algoritma Kruskal. Di sini diberikan spanning tree, yaitu ada 6 titik dari A sampai F dengan masing-masing bobotnya. Kemudian di sini diurutkan dari bobot yang paling kecil ke bobot yang paling besar. Ada 5 langkah, karena sebelumnya sudah dijelaskan untuk total langkahnya adalah N dikurang 1 kali, di mana N-nya adalah 6, dikurang 1 maka ada 5 langkah. Di sini langkah pertama yaitu ada di sini pada langkah yang pertama ada sisi EC dengan bobot 5, maka kita tandai sisi EC. Kemudian langkah yang kedua ada sisi AB dengan bobot 10, 10 kita tandai. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga yaitu ada sisi DE dengan bobot 11, kita tandai. Langkah yang keempat yaitu ada sisi CF dengan bobot 12, kita tandai. Dan selanjutnya yaitu langkah yang terakhir, langkah kelima, yaitu kita tandai sisi BE yang bobotnya 13. Langkah kelima ini merupakan langkah terakhir dari membentuk minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal ini. Karena semua titiknya sudah terhubung dan tidak membentuk siklus di T.
Nah, algoritma yang kedua adalah algoritma prim, di mana algoritma prim ini dimulai dari simpul yang berubah-ubah di setiap langkahnya, diperbolehkan menambah cabang baru untuk membuat susunan pohon baru. Algoritma ini akan tertahan ketika simpul yang sedang dieksplorasi pada graf sudah sampai pada simpul yang dituju. Strategi yang digunakan adalah strategi greedy dengan menganggap bahwa pada setiap langkah dari pohon merentangnya adalah augmented dan dipilih simpul yang nilainya paling kecil dari semua simpul yang ada. Pada algoritma prim ini menitik beratkan pada pemilihan bobot minimum berdasarkan simpul yang diambil. Dan karena tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu, algoritma prim ini cocok untuk pohon dengan jumlah simpul banyak. Algoritma prim akan selalu berhasil menemukan pohon merentang minimum, tetapi pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik. Misalkan T adalah pohon merentang yang sisinya diambil dari graf G. Sehingga langkah-langkah dalam pembentukan minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma prim adalah sebagai berikut. Yang pertama, pohon masih kosong atau T masih kosong. Kemudian ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum dan masukkan ke dalam pohon. Kemudian pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di pohon. Tetapi E tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan E ke dalam T. Kemudian ulangi langkah C sebanyak N kurang 2 kali, sehingga hasil akhirnya akan membentuk minimum spanning tree dengan total langkah sebanyak N kurang 1. Berikut disajikan spanning tree yang terdiri atas 6 titik, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Di mana pada langkah pertama itu kita menentukan sisi dengan bobot paling minim, di mana didapatkan yaitu sisi EC dengan bobot 5. Kemudian langkah selanjutnya, kita menentukan sisi eh, yang paling minimum, tetapi sisi tersebut berhubungan dengan sisi yang sudah kita bentuk sebelumnya. Di mana pada langkah kedua ini kita dapatkan bobot yang paling paling minimum yang berhubungan dengan sisi sebelumnya, yaitu sisi DE dengan bobot 11. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, kita cari sisi dengan bobot paling minimum, tetapi sisi tersebut berhubungan dengan sisi yang sudah kita bentuk sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwasannya sisi yang terhubung dengan sisi yang sudah kita bentuk sebelumnya adalah sisi CF dengan bobot paling minimum, yaitu 12. Kemudian langkah keempat, kita cari juga bobot yang paling minimum, tetapi em, sisi tersebut berhubungan dengan sisi-sisi yang sudah kita bentuk sebelumnya. Didapatkan sisi BE dengan bobot 13. Dan langkah terakhir, em, agar semua sisi terhubung, kita cari bobot paling minimum, yaitu kita dapatkan sisi AB dengan bobot 10, sehingga pada langkah 5 ini kita dapatkan hasil akhir dari minimum spanning tree yang menghubungkan ke 6 titik yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya untuk penerapan minimum spanning tree, di sini penerapan algoritma minimum spanning tree dalam merancang jaringan antar gedung di Universitas Negeri Padang bagian utara, mulai dari Rektorat UNP, Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP, Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial atau PIS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, Fakultas Psikologi dan Kesehatan atau FPK, di mana eh, terlihat peta peta persebaran dari UNP bagian utara dan jarak yang telah diukur antar gedungnya. Dan pada tabel terlihat bahwa urutan dari bobot atau jarak yang dalam satuan meter antar simpul atau fakultas. Selanjutnya, kita akan membuat sisi tanpa membentuk siklus, di mana pada metode Kruskal itu dimulai dari jarak atau bobot yang paling kecil. Di sini jarak yang paling kecil adalah dari FIP ke FIS, di mana jumlah simpul itu adalah 6. Rektorat, FIP, FIS, FEB, Pasca Sarjana, dan FPK. Dan untuk jumlah sisinya itu ada 5, karena rumusnya itu adalah N kurang 1. Di sini 6 kurang 1.
Selanjutnya, untuk langkah yang pertama, dimulai dari jarak atau bobot yang paling kecil, yaitu 80 dari gedung VIP ke FIS. Untuk langkah yang kedua, jarak terpendek yang ke selanjutnya adalah 160, yaitu rektorat ke VIP. Untuk langkah yang ketiga, itu adalah dari VIP ke FEB. Langkah yang keempat, itu dari VIP ke Pasca Sarjana. Dan langkah yang terakhir, FEB ke FPK. Di sini hanya terlihat bahwa hanya terdapat 5 langkah karena sisi-sisi inilah yang tidak membuat siklus. Jadi berdasarkan peta dan data jarak antar fakultas yang telah diurutkan, setelah dilakukan perhitungan menggunakan algoritma Kruskal untuk membentuk MST, hasilnya menunjukkan bahwa jaringan paling efisien untuk menghubungkan seluruh fakultas atau gedung tanpa siklus dengan total jarak minimum itu terdiri dari 5 jalur dengan total jarak yaitu 870 meter. Baik, selanjutnya itu minimum spanning tree dengan algoritma prim. Algoritma ini dimulai dari satu simpul awal dan secara bertahap menambahkan sisi terpendek yang terhubung dengan simpul-simpul yang sudah terhubung tanpa membentuk siklus. Dapat dilihat langkah-langkahnya pada slide. Untuk jumlah simpul itu ada 6, rektorat, VIP, FIS, FEB, Pasca Sarjana, FPK, dengan jumlah sisi MST-nya itu 5. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pilih sebuah simpul awal. Pada kasus ini dimulai dari rektorat. Setelah itu, pilih sisi terpendek yang terhubung dengan simpul aktif. Jadi kita pilih sisi terpendek dari rektorat, di mana di sini adalah ke VIP dengan jarak 160 meter. Selanjutnya, di langkah kedua, pilih sisi terpendek yang terhubung dengan rektorat atau VIP, di mana di sini adalah VIP yang terhubung ke FIS dengan jarak 80 meter. Selanjutnya, pilih sisi terpendek yang terhubung dengan rektorat FIS atau VIP atau FIS. Sehingga didapatkan itu VIP dengan pasca sarjana dengan jarak 200 meter. Untuk langkah keempat, itu pilih sisi terpendek yang terhubung dengan simpul-simpul aktif kan VIP dengan FEB dengan jarak, dan di langkah kelima pilih dengan sisi-sisi aktif lainnya didapatkan FEB dengan FPK dengan jarak 250 meter. Algoritma prim efektif untuk membangun MST dengan memilih sisi terpendek secara bertahap. Dalam kasus UNP Utara ini, algoritma ini menghasilkan jaringan optimal dengan total jarak 870 meter, sama seperti algoritma Kruskal, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Dan karena tidak perlu mengurutkan terlebih dahulu, algoritma prim cocok untuk pohon dengan jumlah terbanyak. Selanjutnya, kesimpulan. Algoritma Kruskal dan Prim berhasil merancang jaringan optimal antar gedung di UNP bagian utara dengan total bobot 870 meter, membuktikan efektivitasnya dalam menentukan jalur terpendek tanpa siklus. Kruskal mengurutkan sisi dari bobot terkecil dan memilih yang tidak membentuk siklus, cocok untuk graf terurut, sementara Prim bekerja secara greedy dengan memulai dari simpul tertentu, di mana di kasus ini adalah rektorat, dan menambahkan sisi terpendek yang terhubung, lebih efisien dengan priority queue. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.